AST 2031 Kota Pelangi Azure, Klan Yu, Klan Liu, Klan Yu, 1. King Sui, menurutmu bagaimana kita harus membangun pendirian di sini? Yu Sixuan bertanya dengan lembut. Dia sekarang memandang King Sui sebagai pilar, dan ingin dia membuat keputusan di semua bidang. King Sui memikirkannya sambil melihat sekeliling, aku masih ingin mendirikan Imperial Cuisine Hall. Namun, untuk kali ini, itu akan menjadi salah satu yang menyatu dengan Jade Fragrant Restaurant milikmu. Penggabungan antara ruang medis dan restoran, jika Anda mau. Kami akan segera membangun reputasi Imperial Cuisine Hall. Untuk melakukan ini, saya memerlukan bantuan Anda untuk menemukan beberapa pasien sakit yang berpengaruh bagi kami. Yu Sixuan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Meskipun klan Yu, 1, bukan klan teratas, itu ada di dalam lingkaran itu. Saya akan pergi dan bertanya kepada ayah saya tentang ini ketika saya pulang. Kalau begitu kita akan berjalan-jalan untuk saat ini dan mencari tempat yang cocok untuk membeli. King Sui mengamati sekeliling. King Sui ingin membeli tempat di distrik paling makmur, tetapi akhirnya memutuskan bahwa tidak perlu melakukannya. Seperti yang mereka katakan, jika anggur itu baik, bahkan jika itu terletak di lembah yang sangat dalam, keharumannya akan tetap menarik perhatian banyak orang. Seluruh tempat itu sangat makmur dan selama mereka bisa membangun reputasi, tidak masalah di mana mereka berada. Yu Sixuan mengangguk dan kemudian pergi bersama King Sui, memperhatikan daerah itu untuk melihat apakah ada lokasi yang cocok untuk dijual. King Sui tidak ingin menyewa. Dia berencana membiarkan tempat itu tetap menjadi Imperial Cuisine Hall setelah dibangun dan tidak ingin ada masalah tambahan karena alasan yang tidak penting. Di mana-mana berada dalam keadaan makmur, dan kadang-kadang ada tempat yang dijual. Namun, tempat itu terlalu kecil dan tidak cukup bagi mereka untuk mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant. Sebelumnya, akan selalu ada orang bodoh yang akhirnya menghadiahkannya dengan rumah bangsawan. Namun, mereka sekarang berada di Kota Pelangi Azure, di dunia 9 benua sejati. Ada ahli tersembunyi di sekitar dan King Sui tidak tahu seberapa dalam air di sini. Ini sudah siang. Kenapa kita tidak membeli makanan dulu sebelum melanjutkan? Yu Sixuan melihat ke arah langit dan berkata kepada King Sui. King Sui secara alami tidak keberatan dan mereka memasuki restoran terbesar di sepanjang jalan ini, penginapan King Yuan. Itu mengambil area tanah yang besar dan memiliki infrastruktur tinggi dengan dekorasi mewah. King Sui melihat bangunan yang bahkan lebih mewah di sini daripada yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah kemewahan yang bergaya dan mengesankan, dibangun menggunakan batu berkualitas tinggi dan dipenuhi dengan dekorasi dan ukiran warna-warni. Tempat itu didekorasi menjadi seperti istana asli. Penginapan memiliki aula dan kamar pribadi. Aula memiliki ciri-ciri dunia ini. Di dunia kultivator, dengan kultivator yang terus terang, aula akan selalu dipenuhi oleh kebanyakan orang. Suasana itu penting dalam minum. Tidak ada gunanya bagi seseorang untuk memasuki ruangan dan minum sendiri. Jika sekelompok teman tidak ingin diganggu selama diskusi mereka, mereka akan mengambil kamar pribadi. Namun, kebanyakan orang tidak akan memilih kamar pribadi, bahkan jika mereka ingin minum untuk menenggelamkan kesedihan mereka. Kebanyakan orang hanya akan duduk sendiri di aula di mana mereka bisa berteman dan bahkan mungkin menikah dengan seorang wanita. Restoran ini sangat besar. Itu memiliki kesamaan dengan pub di kehidupan King Sui sebelumnya. Banyak pria dan wanita masuk dan meninggalkan tempat ini dan itu sangat hidup. Tempat ini ramai di siang dan malam hari karena buka selama 24 jam. Pasar malam di sini berkembang pesat. Mereka berdua duduk di ruang pribadi yang jauh dari aula dan memesan beberapa hidangan dan anggur. Karena mereka akan mendirikan Imperial Cuisine Hall dan Jade Fragrant Restaurant, mereka harus memeriksa kualitas makanan di sini. Kualitas King Yuan Inn ini tampaknya berada di ujung yang lebih tinggi dan menilai dari arus pelanggan, tempat ini tampaknya berkembang juga. Oleh karena itu, King Sui ingin mengetahui seperti apa makanan dan anggur mereka, mengingat dekorasi dan perlengkapan mereka semuanya tampak berkualitas sangat tinggi. Mereka memesan 2 hidangan daging, 2 hidangan vegetarian, dan sebotol anggur. Di dunia ini, bahan untuk daging dan sayuran di sini jauh lebih baik daripada di kehidupan King Sui sebelumnya dan keduanya tidak dapat dibandingkan pada tingkat yang sama. Restoran berkualitas tinggi akan menggunakan daging binatang iblis. Bahkan daging binatang buas akan terasa jauh lebih enak daripada hewan yang dipelihara di kehidupan King Su sebelumnya. King Sui mencicipi makanannya. Dia menganggapnya cukup enak. Untuk seseorang seperti King Sui yang terbiasa makan makanan enak, bisa mendapatkan peringkat bagus darinya berarti makanannya tidak buruk sama sekali. Belum lagi, ini adalah hidangan paling biasa.
Apakah kalian tahu bahwa wanita dari klan Yu itu mendapatkan gigolo lain untuk dirinya sendiri? Satu orang dari kelompok di dekat meja King Sui angkat bicara. Orang-orang ini tampaknya tidak terlalu tua dan kultivasi mereka juga tidak mengherankan. Apa yang sangat langka tentang wanita jalang itu yang menemukan dirinya sendiri gigolo lain? Dia pasti mendapatkan setidaknya 800, jika bukan 1000 gigolo sejauh ini. Kata orang lain. Rupanya, kali ini, dia telah menemukan dirinya sebagai tuan muda ketiga dari klan Liu. Tuan muda ketiga Liu juga seorang pria yang genit dan bukan masalah besar bagi mereka untuk bermain-main. Namun, tampaknya keduanya mereka pergi terlalu jauh dan tuan muda ketiga Liu membuat penanya patah. Dia akhirnya membunuh wanita dari klan Yu itu dengan marah. Ah, hal seperti itu benar-benar terjadi. Kenapa tidak ada rumor tentang itu? Orang lain bertanya dengan heran. Baik klan Yu dan klan Liu adalah klan yang hebat. Bagaimana peristiwa memalukan seperti itu bisa bocor? Pria dari sebelumnya menjawab dengan suara lembut. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Tuan muda ketiga Liu ini telah menghancurkan terlalu banyak wanita baik. Saya pikir pembalasan ini sudah terlambat. Ayo, mari kita minum. Salah satu pria dari sebelumnya berkata dengan gembira. Mungkinkah masalah antara kedua klan ini diselesaikan begitu saja? Seorang pria yang tidak berbicara sebelumnya bertanya. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun, tuan muda ketiga Liu telah membunuh seorang wanita dari klan Yu. Anda tidak berguna begitu pena Anda rusak, tetapi bagaimana klan Yu bisa meninggalkan hal-hal seperti itu ketika dia telah membunuh salah satu orang mereka? Salah satu pria yang telah berbicara sebelumnya dengan percaya diri berkata. Dia memiliki mata yang cerah, sosok yang ramping, dan penampilannya juga tidak buruk. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah menyiapkan arena pertempuran untuk memiliki beberapa putaran kompetisi. Jika klan Liu kalah, mereka harus menyerahkan tuan muda ketiga Liu kepada klan Yu. Jika klan Yu ingin kalah, masalah ini akan dianggap selesai. Tapi bukankah itu tampak tidak adil bagi klan Liu? Kelihatannya tidak adil, tapi klan Liu seharusnya mengharapkan ini terjadi ketika mereka membunuh seorang anggota klan Yu. Semua klan besar menghargai reputasi mereka, bukan hanya tuan muda ketiga Liu. Oleh karena itu, klan Liu hanya dapat memilih untuk menerima. Dalam skenario terburuk, mereka hanya bisa menyerahkan tuan muda ketiga Liu. Bukankah sama memalukannya, menyerahkan dia? Orang yang tidak banyak bicara pada awalnya terus mengajukan lebih banyak pertanyaan. Terkadang, Anda hanya perlu menerima penghinaan. Jika tidak, penghinaan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Yu Sixuan mengerutkan kening saat dia mendengarkan percakapan mereka. King Sui melihat ekspresi suramnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Sixuan, sepertinya kamu tahu tentang dua klan ini. Yu Sixuan memandang King Sui lalu berkata, saat itu, keluargaku telah mengatur pernikahan untukku. Itu juga karena aku bersembunyi di kota Great Sang. Orang yang mereka temukan untukku adalah tuan muda ketiga ini. Liu. King Sui terkejut. Sebelumnya, dia juga telah mendengar percakapan tentang tuan muda ketiga Liu. Dia adalah pria yang genit dan mengingat bagaimana orang seperti ini bisa memaksa Yu Sixuan untuk bersembunyi di kota Great Sang. Tampaknya klan Liu adalah klan yang cukup hebat. Klan Yu juga tidak terdengar lebih lemah jika dibandingkan. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Jika bukan karena klan Yu, satu, telah berhutang banyak kepada klan Liu pasti lebih kuat dari klan Yu, satu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatur pernikahan ini untuk Yu Sixuan. Kalau begitu sepertinya klan Liu sangat kuat. King Sui berpikir dan berkata. Kamu tidak boleh tertawa. Klan Liu dianggap cukup kuat di kota Pelangi Azure ini. Lebih kuat dari klan Yu kita, satu. Kalau tidak, aku tidak akan lari. Orang-orang di klanku sangat ingin memilikinya, saya menikah dengan klan Liu. Ini akan membawa klan Yu, satu, naik level. Yu Sixuan tampak marah saat menyebutkan hal ini. Kamu tidak takut kali ini, sekarang kamu sudah kembali. King Sui bertanya. Aku memilikimu sekarang. Kamu harus membantuku. Tapi ini bagus. Si idiot dari klan Liu itu bahkan tidak bisa menahan diri sekarang, jadi dia mungkin bahkan tidak akan memikirkanku. King Sui memikirkan hal yang sama. Pena pria itu telah lumpuh. Namun, King Sui memikirkan satu pertanyaan, jadi, apakah pembicaraan tentang pernikahan di antara kalian berdua sudah diperbaiki saat itu? Satu, ada dua klan Yu yang sangat berbeda yang disebutkan di sini. Yu, dalam klan Yu Sixuan adalah singkatan dari Jade. Bagian ini mengacu pada klan Yu, Jade. AST 2032 Yu Clan, apakah keterampilan medis Anda benar-benar hebat? Jadi, apakah pembicaraan pernikahan di antara kalian berdua sudah diputuskan saat itu?
Yu Sixuan bingung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Ayo pergi. Mengapa kita tidak kembali ke tempatku untuk melihatnya? Yu Sixuan tersenyum dan melamar. King Sui menggosok kepalanya, ayo kita lakukan. Kami akan pergi ke tempatmu untuk mencari tahu lebih banyak tentang itu. King Sui merasa sedikit canggung. Dia tidak terlalu suka mengunjungi tempat orang lain, apalagi jika mereka adalah klan yang kuat. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman setiap kali mereka pergi ke sana karena kebanyakan orang dari klan besar akan memandang rendah orang lain. Klan Yu. Klan Yu terletak di sudut barat daya kota Azure Rainbow dan dianggap sebagai klan terkenal di kota. Itu adalah klan besar yang telah berlanjut selama beberapa generasi. Klan Yu memiliki banyak aset, termasuk restoran, jamu, toko kain, toko senjata, dan perusahaan perdagangan. Ada banyak orang di klan Yu. Meskipun mungkin tidak banyak klan yang bisa dibandingkan dengan ukuran mereka, klan yang hebat tidak hanya bergantung pada jumlah orang yang mereka miliki. Oleh karena itu, tidak masalah jika ada banyak orang, selama ada di tempat pertama. Orang biasa yang berasal dari keluarga kaya akan memiliki ukuran keluarga yang lebih besar, mungkin lebih dari 100 bahkan 1000 orang dalam keluarga. Bagaimanapun, ketika seseorang menjadi lebih kuat, kesuburan mereka akan melemah sebagai balasannya. Hal yang sama tidak berlaku untuk orang biasa karena kesuburan mereka tidak akan terpengaruh. Selain itu, mereka akan memiliki lebih banyak wanita, dengan banyak dari mereka memiliki beberapa puluh istri. Jika setiap istri melahirkan 2 anak, itu sudah lebih dari 100 orang. Dalam beberapa generasi, adalah wajar untuk memiliki keluarga dengan lebih dari 1000 orang. Aset klan besar berbeda dari orang biasa. Klan yang kuat akan terlibat dalam bisnis di tingkat yang lebih tinggi. Transaksi mereka jarang melibatkan uang, karena uang akan diperoleh dan dikelola oleh orang-orang biasa di klan, serta orang-orang yang terkait dengan klan. Dengan kecakapan bela diri yang kuat sebagai pendukung, klan besar akan terlibat dalam bisnis yang memiliki risiko dan nilai lebih tinggi. Meskipun mereka tidak begitu dekat dengan klan Yu, King Sui tidak merasa bahwa mereka terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki wilayah Yu Clan. Daerah ini berada di bawah pengaruh klan Yu dan merekalah yang berhak mengambil keputusan. Klan Yu mengatur keamanan di daerah itu sementara orang-orang akan membayar mereka uang. Ini akan seperti bagaimana pajak dikumpulkan di kehidupan King Sui sebelumnya. Rumah klan Yu menghadap ke selatan dan sangat besar dan mewah. Klan Yu juga merupakan eksistensi yang seperti istana abadi, yang selanjutnya dibedakan berdasarkan nilai dan peringkat. Namun, mengingat bagaimana bahkan Yu Sixuan harus melarikan diri dengan kemampuannya, itu menunjukkan bahwa orang-orang di sini masih sangat kuat. Sebelumnya, kekuatan Yu Sixuan berada di 500 juta kekuatan Dao, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia berada di peringkat ketiga di antara generasi muda di klan Yu. Ini membuat King Sui semakin tercengang. Yu Sixuan masih sangat muda, tetapi hanya di klan Yu saja, ada 2 anggota muda lainnya yang bahkan lebih kuat darinya. Seberapa kuat mereka? Sumber daya klan yang begitu besar sangat luar biasa dan memikirkan bagaimana masih ada klan Liu dan klan Yu, satu, yang seharusnya berada di atas klan Yu, berapa banyak lagi sumber daya yang dimiliki kedua klan itu. King Sui selalu menjadi eksistensi terbaik di antara generasi muda. Tentu saja, dia masih. Meskipun kekuatan serangannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Yu Sixuan saat ini, mengesampingkan fakta bahwa kekuatan Gunung Sembilan Benua sedikit lebih kuat, King Sui dapat dengan mudah mengalahkan Yu Sixuan, hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya sendiri. Saat ini, King Sui merasa bahwa sumber daya dari pengaruh besar yang memiliki warisan panjang ini terlalu besar. Itu juga bisa dikatakan terlalu menakutkan. Ada banyak klan yang lebih kuat dari ketiga klan ini di dunia Sembilan Benua sejati. Mereka bisa berada di mana saja, tetapi seberapa kuat pengaruh itu? Kamu tidak harus tegang seperti ini. Mereka lebih kuat dariku, tapi sekarang, kemungkinan besar mereka tidak akan sekuat aku. Ini semua berkatmu. Yu Sixuan melihat ekspresi King Sui dan berkata, meyakinkannya. Saat ini, kemampuan Yu Sixuan seharusnya mencapai 1,5 miliar kekuatan Dao. Tampaknya 2 anggota muda lainnya di klan Yu hanya lebih kuat darinya sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Saat Yu Sixuan melewati pintu, orang-orang dari klan Yu semua tahu bahwa dia sudah kembali. Nona muda ini sangat terkenal di klan Yu dan banyak orang di klan memandangnya dengan hormat. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Misalnya, pernikahan. Menikah dengan keluarga yang baik, klan yang bisa membawa manfaat luar biasa bagi klan mereka. Suaner kembali. Seorang wanita yang sudah menikah tersenyum dan berkata, "Halo bibi kedua, halo bibi ketujuh, koma."
King Sui melihat bagaimana Yu Sixuan berurusan dengan semua orang dengan sangat mudah. Banyak dari mereka sangat sopan terhadap Yu Sixuan, memberikan perasaan nyaman. Namun, King Sui juga telah mendengar darinya sebelumnya bahwa ada cukup banyak orang di klan yang dia benci. Misalnya, salah satu wanita yang sudah menikah dari sebelumnya, bibi pertamanya. Ayah Yu Sixuan adalah putra keenam dalam keluarga dan kepala klan adalah putra tertua, Yu Dingshan. Wanita yang sudah menikah itu adalah istri Yu Dingshan dan karena Yu Dingshan adalah orang yang mengelola klan, wanita ini terus memikirkan cara untuk membuat klan lebih kuat. Pembicaraan pernikahan dengan klan Liu telah diputuskan oleh wanita ini. Yu Sixuan tidak menyukai wanita yang sudah menikah itu, tapi tetap saja, dia masih menyambutnya dengan gembira. Semakin dia melakukan ini, semakin wanita yang sudah menikah akan merasa tidak bahagia. Suaner kembali. Orang yang berbicara adalah pria anggun yang juga tampak setengah baya. Yu Sixuan memiliki kemiripan dengan pria ini dan ada juga seorang wanita cantik yang sudah menikah berdiri di samping pria itu. Sekilas, King Sui tahu bahwa Yu Sixuan adalah putri wanita itu. Mereka terlihat terlalu mirip. Pria di sampingnya adalah ayah Yu Sixuan, Yu Dinghe. Ayah ibu. Yu Sixuan memeluk pria itu dengan gembira dan kemudian memeluk wanita yang sudah menikah. Las, kamu sudah sangat tua tetapi kamu tidak takut orang akan mengolok-olokmu. Mengapa kamu tidak memperkenalkan temanmu? Wanita yang sudah menikah berkata dengan lembut, tatapannya penuh cinta saat dia menatap Yu Sixuan. King Sui juga melihat pasangan setengah baya yang sudah menikah dan terkejut. Yu Dinghe bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan saat ini, dan hal yang sama juga berlaku untuk wanita yang sudah menikah itu. Mereka jauh lebih kuat darinya. Yang paling mengejutkan King Sui adalah mereka berdua menyembunyikan kemampuan mereka dengan baik, terutama wanita yang sudah menikah. Jika bukan karena indera King Sui yang sangat kuat, dia tidak akan bisa mengetahui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Kultivasi Yu Dinghe juga tersembunyi dengan baik. Meskipun bibi pertama, bibi kedua, dan bibi ketujuh juga tidak buruk, mereka tidak begitu rapi dan hanya kaisar bela diri. Inilah mengapa King Sui penasaran dengan ibu Yu Sixuan. Dia teman baikku. Dia King Sui. Kita akan menjadi mitra untuk mendirikan aula medis sekaligus restoran. Ibu, jangan meremehkannya. Keterampilan medisnya sangat kuat. Yu Sixuan dengan bangga berkata. Yu Dinghe dan wanita yang sudah menikah juga mengamati King Sui sebelumnya. Namun, King Sui hanyalah dewa palsu, dan itu juga yang akan dilihat orang lain sebagai dia. Meskipun tidak buruk, itu tidak banyak di klan besar seperti ini. Setiap klan hebat memiliki jenius dan mengesampingkan mereka, King Sui juga akan dianggap sebagai bakat hebat. Bagaimanapun, dia telah menjadi seorang kultivator dewa palsu pada usia yang begitu muda. Namun, baik Yu Dinghe maupun wanita yang sudah menikah bukanlah orang biasa. Faktanya, mereka lebih kuat dari King Sui. Oleh karena itu, mereka terus merasa bahwa kemampuan King Sui tidak persis seperti yang mereka rasakan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh, tetapi mereka lebih percaya pada indera mereka sendiri. Halo, Paman, Bibi. King Sui menyapa mereka seperti dia tahu bahwa mereka tidak normal. King Sui tidak sengaja mencoba untuk membina hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Haha, halo anak muda. Apakah keterampilan medismu benar-benar hebat? Pria itu tersenyum dan bertanya. Setidaknya, dibandingkan dengan para alkemis dan dokter yang kutemui, mereka tidak sebanding denganku. Dibandingkan dengan mereka yang pernah kamu temui. Hah, berapa banyak yang benar-benar kamu temui? Untuk berpikir bahwa seorang pemuda yang belum dewasa dan tidak berpengalaman seperti kamu akan berani bertindak begitu arogan dan berbicara begitu terang-terangan di klan Yu. King Sui baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah suara berbicara dengan nada menghina. Satu tidak mengacu pada klan Yu, Jade. Contoh lain dari klan Yu dalam bab ini mengacu pada klan Yu, Jade. AST 2033 Anda terlalu memalukan dan putus asa sebagai kepala klan. King Sui tidak marah. Seolah-olah ekspresinya tidak berubah sama sekali saat dia melihat orang yang berbicara. Itu adalah seorang pria muda yang mengeluarkan ki yang kuat, tapi hanya itu yang dia miliki. Pemuda ini sedikit lebih tinggi dari King Sui dan terlihat tampan dengan mata yang cerah. Namun, bentuk wajahnya sedikit tajam, memberikan perasaan dingin yang akan menghentikan semua makhluk hidup untuk mendekat. King Sui menganggap bahwa ini harus menjadi salah satu jenius yang bangga di klan Yu. Dia bahkan lebih kuat dari Yu Sixuan dan memiliki kekuatan sekitar 1 miliar kekuatan Dao. Ada beberapa orang dari berbagai usia di sebelahnya. Dia berjalan ke Yu Dinghe dan istrinya, tersenyum, halo paman ke-6, bibi ke-6. Jianming, kamu sudah datang.
Yu Dinghe balas tersenyum dan berkata dengan nada tenang. Yu Sixuan memandang Yu Jianming dengan ekspresi tidak senang, jika kamu memasang front yang kuat, kamu akan menangis nanti. Kata-kata Yu Sixuan sangat kabur. Tidak ada yang tahu siapa yang dia bicarakan. Rasanya seolah-olah dia sedang berbicara tentang King Sui, tetapi juga sepertinya dia sedang berbicara tentang Yu Jianming. Yu Jianming memandang Yu Sixuan, Sixuan, kamu telah kembali. King Sui, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah putra paman sulung saya, Yu Jianming. Yu Sixuan berkata kepada King Sui. Yu Jianming merasa tidak nyaman. Orang-orang dengan mata yang tajam akan dapat mengatakan bahwa Yu Sixuan dan King Sui berhubungan baik satu sama lain dan dia tidak mengindahkan sepupunya. Yu Sixuan juga merasa tidak senang. Tidak menunjukkan rasa hormat pada temannya sama dengan tidak menunjukkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Jadi mengapa dia masih menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain? Selain itu, Yu Jianming juga tampak acuh tak acuh terhadap Yu Dinghe dan istrinya. Meskipun dia tampak sangat sopan, Yu Dinghe masih berbicara dengan King Sui. Bagi Yu Jianming untuk menyela dan pilihan kata-katanya juga tidak terlalu menyenangkan, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan paman dan bibi keenam. Yu Dinghe adalah orang yang acuh tak acuh dan jarang ikut campur dalam urusan klan Yu. Dia adalah orang yang baik dan tidak pernah menganiaya bahkan orang-orang di bawahnya juga tidak membawa beban apapun. Jika orang-orang yang bekerja untuknya memiliki masalah dan pergi mencarinya, dia akan selalu membantu mereka. Yu Dinghe tidak memperjuangkan apapun di klan Yu, dan tidak ada orang yang memandangnya sebagai musuh. Dia juga tidak berpartisipasi dalam apapun, kecuali jika sesuatu yang besar terjadi pada klan Yu. Dia tidak akan pernah terlibat dalam perselisihan internal di klan. Dia tidak tertarik pada siapa yang akan menjadi kepala klan, dia juga tidak tertarik untuk menjadi kepala klan. Halo, saya King Sui, seorang tabib. King Sui dengan tenang memperkenalkan dirinya. Saya percaya bahwa Anda telah mengatakan bahwa Anda sangat percaya diri dengan keterampilan medis Anda. Yu Jianming mengungkapkan senyum. Namun, siapapun tahu bahwa senyum Yu Jianming sedang mengejeknya. Ekspresi jijiknya ketika melihat King Sui seperti bagaimana seorang jutawan melihat seorang pengemis, seolah-olah pengemis itu mengatakan bahwa dia kaya hanya karena dia memiliki $10 untuknya. Itu penghinaan, perasaan superioritas, percaya bahwa dia di atas orang lain. Iya, itu bagus. Sebenarnya sangat bagus. King Sui menjawab. Jawaban King Sui mengejutkan Yu Jianming. Siapa yang akan menjawab seperti ini? Bahkan jika keterampilan medis seseorang hebat, mereka harus tetap rendah hati. Namun, Yu Jianming tidak memikirkan nada suaranya sendiri ketika dia berbicara sebelumnya. Ini adalah tampilan superioritas, di mana orang hanya bisa melihat orang lain tidak menghormati dirinya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana dia memperlakukan orang lain. Oh benarkah? Lalu penyakit apa yang bisa kamu sembuhkan? Yu Jianming bertanya lebih lanjut. Saya bisa menyembuhkan segala jenis penyakit mulai dari cacat, gangguan mental hingga keterbelakangan. Saya belum pernah menemukan penyakit yang tidak bisa saya obati. King Sui berkata dengan serius. Yu Sixuan tidak bisa menahan tawanya. Kata-kata King Sui secara tidak langsung menyebut Yu Jianming cacat atau mengatakan bahwa dia memiliki kekurangan mental. Orang-orang bodoh tidak takut. Bagimu untuk membual tanpa malu-malu di usia yang begitu muda, jika bukan karena Sixuan yang mengundangmu ke sini sendiri, aku pasti sudah mengusirmu sekarang. Yu Jianming mempertahankan senyumnya, tetapi senyum itu sendiri sangat dingin. Sejujurnya, jika bukan karena Sixuan adalah temanku, aku tidak akan datang ke sini sejak awal. King Sui menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi sangat kecewa. Kamu mencari kematian. Tempat ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku dengan kekejaman seperti itu. Seorang pria parubaya di sebelah Yu Jianming tiba-tiba berlari ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Dia mengayunkan tangannya ke arah King Sui, jelas ingin mengambil nyawanya. Demi reputasinya, Yu Jianming tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk bawahannya. Dia hanya bisa mengklaim bahwa dia tidak bisa mengendalikan bawahannya dan masalahnya akan selesai. King Sui merasa ini mengganggu dan dengan merentangkan tangannya, meraih pergelangan tangan pria itu. Pria itu ingin menamparkan King Sui, jadi King Sui hanya meraih pergelangan tangannya dan memutarnya. Kaca, suara renyah yang membuat kepala seseorang terasa mati rasa terdengar. King Sui tidak menahan diri dan telah mematahkan pergelangan tangan pria itu. Bukan karena King Sui tidak menunjukkan rasa hormat pada Yu Sixuan, justru sebaliknya. Orang-orang ini tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Semua orang menjadi diam. King Sui sangat kejam. Bagus.
Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani bertindak begitu arogan di klan Yu kita. Pada saat itu, suara keras dan serangkaian langkah kaki terdengar. Ekspresi Yu Sixuan berubah. King Sui, paman sulungku dan yang lainnya ada di sini. King Sui menggosok kepalanya saat dia melihat lebih dari 10 orang yang menuju ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah pria parubaya dewasa dengan rambut seputih salju di cambangnya. Ini tidak membuatnya tampak tua, tetapi sebaliknya, memberinya watak yang tak terlukiskan. Pria ini adalah paman tertua Yu Sixuan, kepala klan Yu klan saat ini. Kakak sulung, kakak keenam juga ada di sini. Yu Dingshan menyapa dengan tenang. Saat ini, King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang klan Yu. Dia hanya memiliki pendapat yang baik tentang Yu Sixuan dan orang tuanya. Cara Yu klan memperlakukan tamunya sangat menarik. Sixuan, sepertinya aku harus pergi. King Sui tidak ingin mempersulit Yu Sixuan. King Sui, aku akan pergi bersamamu. Yu Sixuan menggertakkan giginya. Sixuan, Yu Dingshan tiba-tiba berteriak. Yu Sixuan menoleh untuk melihat Yu Dingshan. Paman sulung, ada apa? Pergi bersiaplah. Aku sudah menyelesaikan pengaturan pernikahanmu. Ini dengan tuan muda ketiga klan Liu. Bersiaplah untuk menikah dalam waktu 3 hari. Yu Dingshan berkata sepihak. Yu Sixuan gemetar, wajahnya pucat. Ini adalah bagaimana itu untuk anggota klan besar. Sementara klan memberi Anda banyak manfaat, mereka juga membuat Anda juga kehilangan banyak, terutama pernikahan mereka. Sebagian besar keputusan dibuat dengan pengembangan klan sebagai tujuannya. Paman sulung, saya mendengar bahwa akan ada pertempuran yang akan datang antara klan Liu dan klan Yu 1. Jika klan Liu kalah, kata Yu Sixuan hati-hati. Mungkin masih ada beberapa hari sebelum pertarungan. Tuan muda ketiga Liu bersikeras bahwa pernikahan harus diselesaikan dalam beberapa hari ini sebelum pertarungan. Klan Liu telah datang dan mendiskusikan ini dengan kami, anggota klan Liu. Sixuan, kamu juga harus tahu bahwa klan Yu kita bukan yang terkuat di kota Azure Rainbow, dan kita masih harus mengikuti petunjuk dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan tugas klan. Ambil sendiri siap. Yu Sixuan sekarang merasa seolah-olah seluruh dunia telah menjadi kosong dan linglung. Pada saat itu, Yu Dinghe berkata, kakak sulung, tuan muda ketiga dari klan Liu itu sudah lumpuh. Saya pikir lebih baik Sixuan tidak menikah dengannya. Kakak keenam, aku tahu bahwa Sixuan akan dirugikan, tetapi ini adalah kesempatan bagus bagi klan Yu dan klan Liu untuk bergabung. Kamu tahu bahwa klan Yu, 1, selalu ingin melakukan kita selama ini. Yu Dingshan tidak terburu-buru untuk menunjukkan kemarahannya dan menjelaskan dengan tenang. Haha, apakah ini bagaimana untuk klan yang hebat? Mengapa saya merasa bahwa itu lebih buruk daripada klan biasa? Apa perbedaan antara ini dan menjual putri Anda sendiri? Saya merasa malu untuk Anda juga. Kepala klan ini adalah benar-benar putus asa. Memikirkan orang sepertimu bisa menjadi kepala klan. Aku ingin tahu apakah kamu punya anak perempuan. Mengapa kamu tidak menikahi putrimu? King Sui berkata, merasa tidak senang ketika dia melihat ekspresi Yu Sixuan yang benar-benar putus asa. 1. Tidak mengacu pada klan Yu, Jade. Contoh lain dari Yu klan dalam bab ini mengacu pada Yu, Jade klan.